Assalamualaikum student, how are you today? Okay, before we start, we say basmalah and then praying before study. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, increase me in knowledge. Hari ini kita belajar di subtema 1, pembelajaran 2 dan 3. Open your book, page 14. Tumbuhan sangat penting bagi kehidupan manusia. Tanpa tumbuhan, manusia dan hewan tidak dapat menghirup oksigen karena tumbuhanlah yang menghasilkan oksigen. Tumbuhan tidak akan ada makanan bagi hewan dan makhluk hidup lainnya. Tumbuhan berbeda dengan hewan. Tumbuhan tersusun atas dua bagian utama, yaitu bagian yang tumbuh di atas tanah disebut tunas, serta bagian yang tumbuh di bawah tanah disebut akar. Tunas menghasilkan cabang, batang, daun, kuncup, bunga, dan buah. Sementara bagian akar menancap di dalam tanah. Akar merupakan bagian tumbuhan yang terletak di bawah tanah. Akar berfungsi untuk menyanggah tumbuhan dan melekatkan tumbuhan dengan kuat ke tanah. Selain itu, akar juga berfungsi untuk menyerap air dan mineral dari dalam tanah. Batang berfungsi menyanggah tumbuhan sehingga menjaga tumbuhan agar tetap tegak. Batang juga merupakan tempat tumbuhnya cabang, daun, bunga, dan buah. Batang juga mengangkut mineral dan air dari tanah menuju daun, serta mengangkut makanan dari daun ke berbagai bagian tumbuhan. Daun biasanya berwarna hijau. Sejumlah tulang daun menyebar di seluruh bagian daun. Tulang daun mengangkut air dan mineral menuju daun. Bentuk tulang daun bermacam-macam, misalnya menyirip, sejajar, dan menjari. Pada bagian bawah permukaan daun terdapat bukaan kecil yang disebut stomata. Stomata berfungsi membuang kelebihan air. Berikut contoh bentuk stomata daun. Bunga adalah bagian tumbuhan yang paling indah dan berwarna-warni. Pada sebagian tumbuhan, bunga kemudian tumbuh menjadi buah. Ketika kita memotong buah, maka kita akan menemukan biji di dalamnya. Sebagian jenis buah hanya memiliki satu biji, sedangkan sebagian lainnya memiliki banyak biji. Bagian-bagian pada biji tumbuhan antara lain kulit biji, bakal daun atau kotiledon, dan tunas yang terletak dalam kotiledon. Bunga, buah, dan biji memiliki fungsi umum yang sama, yaitu berperan dalam perkembangbiakan. Oke, lanjut di halaman 26. Tiap wilayah memiliki ketampakan alam atau keadaan alam yang berbeda-beda. Ketampakan alam dapat disebut bentang alam. Ketampakan alam adalah wujud permukaan bumi yang terbentuk secara alami. Ketangkapan alam ada yang berupa daratan dan ada yang berupa perairan. Wilayah daratan. Daratan merupakan wilayah di permukaan bumi yang bentuknya padat dan tidak digenangi air. Berikut ini ketampakan alam yang termasuk wilayah daratan. Yang pertama, daratan rendah. Yang kedua, daratan tinggi. Yang ketiga, gunung dan pegunungan. Dan keempat, lembah dan ngarai. Dan yang kelima, tanjung dan semenanjung. B. Wilayah perairan. Wilayah perairan adalah bagian dari permukaan bumi yang digenangi oleh air. Sebagian besar wilayah Indonesia terdiri dari perairan. Berikut ini bentang alam yang termasuk wilayah perairan. Yang pertama, sungai. Yang kedua, danau. Yang ketiga, rawa. Yang keempat, laut. Yang kelima, selat.
Dan yang keenam, teluk. Oke, I think enough for today. Let's say hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you children. Bye.